Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Ma'ruf Slamuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sragen yang kami taati, kepada seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Wali Songo yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Integral Wali Songo yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Wali Santri dari SD Integral Wali Songo yang kami hormati, dan juga anak-anakku semuanya yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita ikrarkan dengan ucapan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mana kita jadikan tuntunan suri tauladan, dan besok di yaumul qiyamah semoga kita mendapat syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saat ini masih berada di rumah atau menjalankan aktivitas di rumah, kami dari SD Integral Wali Songo akan menyampaikan daripada hasil rapat terkait persiapan tatap muka pada tahun 2020-2021 ini. Kita menindaklanjuti daripada hasil musyawarah dengan pihak yang terkait. Kami akan bacakan petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP tahun pelajaran 2020-2021 Kabupaten Sragen. Langsung saja Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya ada beberapa poin yang perlu panjenengan ketahui dan perlu diperhatikan betul, yang kaitannya nanti kami minta persetujuan panjenengan semuanya terkait surat daripada persetujuan yang nantinya anak-anak persiapan tatap muka di sekolah SD Integral Wali Songo ini. Yang pertama, dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran tatap muka. Dasar yang pertama, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. 2. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1/KB/2020, nomor 516 tahun 2020, nomor HK-0301/Menteri Kesehatan 363/2020, nomor 440/882 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019. 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020
tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. B. Prinsip-prinsip pembelajaran tatap muka. 1. Menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama. 2. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik. 3. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah dari potensi penularan COVID-19 dengan melakukan pembelajaran tatap muka secara efektif. Ketentuan umum. A. Organisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen membentuk dan menetapkan tim yang memverifikasi persiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. 2. Satuan pendidikan atau sekolah membentuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, dan tim pelatihan dan humas. B. Persyaratan umum pembelajaran tatap muka. Persyaratan bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah: 1. Merupakan satuan pendidikan yang berada di wilayah zona hijau maupun kuning sesuai penetapan gugus tugas COVID-19. 2. Memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. 3. Melaksanakan pemeriksaan daftar periksa kesiapan satuan pendidikan diawali dengan mengisi isian kelaman Dapodik. Pelaksanaan pemeriksaan oleh tim kesiapan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dari tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten. 4. Memperoleh izin atau persetujuan dari orang tua atau wali melalui komite sekolah. 5. Membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan atau kesanggupan satuan pendidikan yang meliputi: A. Telah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan COVID-19 secara intensif kepada warga satuan pendidikan. B. Telah membentuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan dan humas. C. Telah menyusun standar operasi prosedur penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai kebiasaan baru. D. Bersedia melakukan penutupan kembali penyelenggaraan satuan pendidikan apabila terjadi kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. E. Bersedia melaksanakan evaluasi dan melaporkan secara berkala. Kemudian jumlah sekolah, peserta didik, dan guru. Jenjang SD, jumlah sekolah saat ini 575, jumlah siswa 71.946, jumlah guru 5.554. Prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka jenjang PAUD, SD, dan SMP. Untuk ini kami sampaikan hanya jenjang SD saja. Jenjang sekolah dasar 1. Jumlah rombel saat kegiatan tatap muka maksimal 14 siswa, setengah dari jumlah rombel yang ada. 2. Untuk SD yang siswanya dalam satu kelas tidak mencapai 14 siswa dapat melakukan tatap muka setiap hari. 3. Untuk SD yang siswanya melebihi 14 per rombel dapat melakukan pembelajaran secara bergilir. 4. Untuk SD dalam melaksanakan pembelajaran bergilir harus memperhatikan antara kelas rendah dan kelas
tinggi. C. Jenjang sekolah menengah pertama, ini adalah yang tingkat SMP dan tidak kami bacakan pada kesempatan kali ini. Langsung selanjutnya, pembiasaan sekolah pembelajaran tatap muka. Yang pertama, Bapak Ibu, ini kita perhatikan betul kaitannya persiapan tatap muka ini. Yang pertama, memakai masker. 2. Antri dengan memperhatikan jarak saat masuk ke sekolah. 3. Mengukur suhu badan setiap siswa. 4. Menyediakan tempat cuci tangan di setiap kelas. 5. Menyediakan hand sanitizer di setiap kelas. 6. Mengatur tempat duduk dengan memperhatikan jarak satu kelas diisi setengah kapasitas untuk SD maksimal 14 siswa. 7. Mengepel kelas sehari minimal 2 kali. 8. Kantin sekolah tidak dibuka untuk menghindari kerumunan. Siswa membawa bekal dari rumah. 9. Saat pulang diatur setiap kelas secara bergantian sehingga tidak terjadi penumpukan siswa. 10. Bagi penjemput perlu diatur sehingga tidak memunculkan kerumunan. Yang terakhir, untuk pelaporan dan evaluasi. Yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi secara berkala setiap minggu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kepala Satuan Pendidikan melakukan evaluasi pembelajaran setiap minggu bersama semua pendidik dan tenaga kependidikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi beberapa poin-poin yang kami bacakan dan kami sampaikan, kami sosialisasikan kepada panjenengan semuanya. Dan untuk tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan mengisi surat pernyataan bagi yang setuju untuk putra-putrinya diadakan tatap muka di sekolah. Dan adapun untuk yang belum berkenan atau tidak setuju putra-putrinya bertatap muka di sekolah, kami juga tidak memaksakan karena ini adalah prioritas dari Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.